Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika bersama Marvi Aryo. Pada video kali ini kita kembali membahas kemampuan numerik pada tes TIU CPNS, yaitu pada subtes soal cerita. Soal cerita yang akan kita bahas adalah pada tema himpunan. Video ini merupakan bagian yang kedua kawan-kawan. Pada bagian pertama kita sudah membahas 3 soal, sekaligus saya sudah membahas konsepnya. Jadi saya sangat-sangat menganjurkan bagi teman-teman yang sampai pada video ini tapi belum menonton bagian yang pertama, wajib menonton yang pertama dulu karena saya menjelaskan konsep dasarnya di sana. Kita akan selesaikan soal-soal himpunan ini tanpa menggunakan rumus ya. Yang penting bisa menggambarkan. Nah, cara menggambarkan saya jelaskan pada bagian pertama. Soal tentang himpunan ini merupakan request dari kawan-kawan kita yang bergabung pada kelas bimbel online TIU CPNS 2021. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, silahkan cek deskripsi video. Baik, sebelum kita membahas 3 soal pada video ini sesuai janji saya pada bagian pertama kemarin, kita lihat dulu sedikit materi kita pada bagian pertama ya, apa-apa yang sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah ini. Ketika kita ditanyakan berapa anak yang tidak mengikuti kedua-duanya ya, berarti kita ditanya di bagian luar. Yang kedua pertanyaannya adalah banyak peserta mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, yang ditanya yang kuning ini kemarin ya, totalnya adalah 29. Lalu yang ketiga berapa banyak yang gemar voli saja. Nah, yang hijau. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi ditanyain semua yang ada pada lingkaran, kalau ini ditanyain yang hanya, ada kata hanyanya. Ya, itu yang ketiga. Sekarang tiba kita pada tipe yang keempat dari soal cerita himpunan ini. Yang pertanyaannya adalah banyak peserta didik dalam kelompok itu. Nah, yang ditanya adalah totalnya. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, kita cukup gambarkan dulu ya. Gambarkan 2 lingkaran, lalu isi sesuai yang dikasih tahu. 12 peserta didik membawa jangka, 10 membawa busur, 3 membawa jangka dan busur. Nah, ingat ini yang paling penting ya dari video bagian pertama kemarin. Kalau kita sudah dapat isi yang di tengahnya, ini, yang di sini, maka yang lain itu jadi gampang. Oke, yang bawa kedua-duanya ada 3, maka di sini kita isi 3. Oke, lalu berikutnya 12 itu membawa jangka. Kita misalkan jangka itu yang ini, busur yang ini ya. 12 berarti di sini udah ada 3, 12 kurang 3 berarti 9. Nah, berikutnya 10 itu membawa busur. Karena di sini udah ada 3, maka 10 kurang 3 itu hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita gambarkan kotaknya ya. Kotak ini menggambarkan seluruh siswa di sini ya. Nah, lalu yang diketahui berikutnya 5 peserta didik tidak membawa jangka maupun busur. Nggak bawa jangka, nggak bawa busur. Oke, berarti kita gambarkan di luar lingkaran. Nah, ada 5 peserta didik. Kita tulis di sini 5 ya. Oke, berikutnya yang ditanya adalah banyak pesertanya. Berarti yang ditanya yang ini nih. Nah, dari soal 1, 2, 3 belum ada yang nanyakan ini ya. Nah, yang keempat dia menanyakan yang di sini. Berapakah total siswa di kelas tersebut? Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Tinggal tambahkan semua angka yang ada. Tambahkan semua yang ada di lingkaran. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 9, 19. Lalu ditambah yang di luar lingkaran, 5. 19 tambah 5, 24. Nah, sehingga jawaban soal ini adalah B. Masih gampang ya kawan-kawan ya. Ingat, kalau udah dapat yang tengah, itu yang lain-lainnya gampang. Kita nggak usah pakai rumus ya. Nah, sekarang kita lihat tipe yang agak menantang sedikit nih. Soal nomor 5 ya. Soalnya ini, dari hasil pendataan wali kelas terdapat 24 pernah ke Bandung, 16 pernah ke Surabaya. Jika terdapat 40 peserta didik dalam kelas dan 5 peserta didik yang belum pernah ke kedua kota tersebut. Belum pernah ke Bandung, belum pernah ke Surabaya. Banyak peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah. Oke ya, sekarang kita gambarkan dulu lingkarannya. Ini lingkaran pertama Bandung, ini lingkaran kedua Surabaya. Oke, ini misalkan Bandung ya. Bandung, ini Surabaya. Lalu misalkan ini kotak besarnya ya. Oke. Nah, kita isi sekarang. 24 pernah ke Bandung ya. Oke, di sini berarti 16 ke Surabaya, 40 dalam kelas. Oke, berarti di sini kita isi dulu nih. Siswanya semuanya ada 40.
Lalu ada 5 peserta didik yang belum pernah. Berarti itu di bagian luar lingkaran ya. Kita tulislah sini 5. Sekarang kita mau isi 24 ini, tapi belum bisa ya. Ingat ya, dari semua penjelasan saya dari nomor 1 sampai 4, saya katakan kalau kita dapat bagian tengah, udah semuanya jadi gampang gitu. Tapi kita ketemu kasus tengahnya ini justru yang ditanyakan. Nah, sehingga 24 ini, 24 yang pernah ke Bandung, itu nggak bisa kita tulis di sini 24. Ya, 24 di situ merupakan penjumlahan yang di tengah dengan yang di sini kan. Biasanya kalau di sini 24, kita kurangi dulu yang di tengah, misalkan 10 gitu ya. Kalau di sini udah ada isi 10, maka ketika 24 pernah ke Bandung, di sini kita hanya mengisi 14. Kan begitu ya penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang yang di tengah nih yang kita belum tahu gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Maka yang di sini belum bisa kita tulis. Kita tulis saja dulu bagian yang tengah. Mau ditulis berapa? Kita misalkan dengan X. Nah, Mr. X. Ini yang mau dicari. Nah, ini menimbulkan masalah nih gitu ya. Jadi 24 ini pernah ke Bandung, maka di sini isi berapa? Biasanya kan kalau di sini 10, maka 24 kurang 10. Kalau di sini 5, 24 kurang 5. Barulah sisanya kita isi di sini. Nah, sekarang sama saja gitu ya. 24 dikurang X. Nah, bedanya kalau yang sebelumnya kita langsung dapat angka, yang ini enggak gitu ya. 24 kurang X. Lalu yang ke Surabaya ada 16. Maka di sini 16 dikurang dengan X. Oke, 16 kurang X. Nah, begitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak yang pernah ke keduanya? Berarti yang ditanya ini, berapa X? Nah, itu ya. Itu saja sedikit menantang dibandingkan yang lain. Kita berurusan dengan huruf juga, atau dalam matematik disebutnya variabel. Oke, tapi nggak sulit-sulit amat ya. Caranya, ingat bahwa yang di dalam sini, total itu merupakan penjumlahan semua yang ada pada lingkaran, ditambah dengan yang di luar. Kan itu ya konsepnya. Sekarang kita gunakan itu. Berarti kita tambahkan ini 24 dikurang X. Kita tulis di sini 24 dikurang X. Lalu ditambah dengan X. Kita tambah di sini X. Lalu ditambah dengan ini 16 dikurang X. Maka kita tulis ditambah 16 dikurang X. Lalu kita tambah dengan yang di luar. Ada 5 ya. Kita tambah 5. Itu sama dengan total seluruhnya. Total seluruhnya 40. Maka kita tulis di sini 40. Nah, nggak usah khawatir melihat panjang kayak ini, kawan-kawan. Gampang saja. Di sini ada kurang X, di sini ada tambah X. Maka langsung saja kita coret nih, kurang X dengan tambah X-nya. Sehingga yang tersisa adalah 24 tambah 16. Ingat, jangan kurang 16 ya. Kurang ini udah terhapus tadi dengan ini. 24 tambah 16. Berapa itu? 40 ya. 40 tambah 5, 45. Nah, kan gampang ya, 45 dikurang X. Mana dikurangnya yang ini? Ya, sama dengan 40. Nah, sekarang 45 dikurang X sama dengan 40. Berapa X-nya? Sederhana aja, 45 dikurang berapa supaya jadi 40? Ya, pastilah dikurang 5. Maka X-nya itu adalah 5. Nah, sudah selesai. X itu kan ini. Ini adalah yang pernah ke kedua tempat, pernah ke Bandung, pernah ke Surabaya. Sehingga jawaban soal ini adalah A. Oke, kawan-kawan ya. Nah, di antara semua tipe pertanyaan, pertanyaan inilah yang prosesnya sedikit panjang. Setelah kita bisa menggambarkan, kita harus menyelesaikan aljabarnya seperti ini. Tapi nggak susah-susah sekali gitu ya, karena X-nya ada, pasti langsung bisa kita coret tuh 2. Pasti, karena di sini ada kurang X, di sini ada X, sehingga tersisa 1 lagi. Nih, X yang di sini ya. Lalu dapatlah 5. Nah, kalau mau diperiksa, ini benar nggak ya? Periksa saja gitu ya. Misalkan nih, kita coba sajalah periksa kawan-kawan ya. X-nya tadi 5. Oke, berarti ini 24 kurang X, 24 kurang 5 itu adalah 19. Lalu di sini 16 kurang X, berarti 16 kurang 5 adalah 11 ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan. 11 tambah 5, 16. 16 ditambah 19. Berapa? 16 tambah 19 berarti 35 ya. 35 ditambah 5, 40. Pas ini. Nah, kalau pas berarti benar. Nah, tadi itu adalah 5 soal tentang soal cerita himpunan. Itu sudah lengkap semua itu. Kalau soal cerita himpunan ya pertanyaannya salah satu di antara 5 soal tadi. Tanyanya keduanya, yang tidak keduanya, totalnya,
yang misalkan matematik saja atau matematik. Nah, ada matematik saja, ada yang matematik gitu ya. Nah, sekarang soal berikutnya adalah variasi lain. Sebenarnya pertanyaannya pasti ke salah satu dari yang 5 tadi. Cuma ditambah oleh si pembuat soal bentuknya dalam pecahan. Nah, ini soal yang ke-6. Nah, ini soal request ya dari kawan kita di grup Bimbel TU CPNS itu. Nah, karena soal inilah makanya saya membahas materi himpunan tadi, konsepnya ya. Oke, sekarang kita kerjakan nih soal yang diberikan oleh teman kita. Dari 36 siswa, diketahui 2/3-nya suka bakso, 1/3-nya suka mie ayam, 1/9-nya tidak suka keduanya. Maka banyak siswa yang hanya suka makan mie ayam adalah. Nah, ini ya. Ini yang dikasih tahu yang tidak suka keduanya, ya, bukan yang suka keduanya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita tahu yang suka keduanya, itu akan gampang soalnya ya. Nah, sayangnya soal ini nggak ngasih tahu, maka bertambah kerjaan kita dikit gitu ya. Kita buat dulu lingkarannya. Oke. Nah, yang di tengah-tengah ini nggak dikasih tahu gitu ya. Oke, tapi sebelum mengerjakan ini, pecahan-pecahannya dulu yang kita bereskan. Nah, totalnya ada 36, berarti kita cari yang suka bakso dulu nih. Yang suka bakso 2/3, berarti bakso gitu ya, bakso 2/3 dikali 36. Nah, caranya seperti apa? Kita bagi dulu 36 bagi 3. 36 bagi 3 ini dapatnya 12. 12 kali 2 dapatnya 24. Itu yang bakso. Lalu yang mie ayam, saya simbolkan M aja. Yang mie ayam itu 1/3-nya ya, 1/3 dari 36, berarti 1/3 kali 36. 36 bagi 3 itu dapatnya 12 kali 1 12, sehingga yang suka mie ayam itu ada 12 orang. Lalu 1/9-nya tidak suka keduanya. Oh, 1/9 ya, tidak, berarti tidak keduanya, saya anggap aja lah TK ya, tidak keduanya. Itu ada 1/9 dikali dengan 36. 36 bagi 9 itu 4, 4 kali 1 4. Maka yang tidak suka keduanya ada 4 orang. Totalnya ada 36 ya. Nah, sekarang kalau ini kita jumlahkan 24 tambah 12, ini sudah 36. 36 tambah 4 itu sudah 40. Loh, kok berlebih gitu ya? Nah, wajar berlebih karena di 24 dengan 12 ini ada orang yang sama gitu ya, yang di tengah-tengah. Sedangkan 24 dengan 12 itu kan menghitung yang di tengah 2 kali, seperti penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang gampang, kita cari dulu nih yang di tengah-tengahnya ya. Oke, nah ini dulu totalnya tadi ada 36 orang. Lalu yang tidak suka keduanya ada 4, kita tulis di situ. Lalu bakso dengan mie ayam, bakso yang kiri kita kasih simbol sini B, mie ayam yang di sini. Oke, nah masalahnya 24 dan 12 belum bisa kita isi sebelum kita ketemu yang di tengah. Nah, karena di tengah belum dikasih tahu, maka seperti soal kelima tadi, ini kita anggap sebagai X ya. Maka yang suka bakso itu adalah 24 kurang X, lalu yang mie ayam itu adalah 12 dikurang X. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang hanya suka makan mie ayam? Ingat ada kata hanya, berarti cuma yang di sini saja ya. Nah, kalau saya kasih warna, berarti di sini aja nih pertanyaannya. Nah, yang di tengah-tengah itu tidak ditanyakan atau tidak dihitung ya. Yang ini enggak dihitung nih. Nah, tapi masalahnya untuk bisa menghitung ini kita harus tahu X dulu. Untuk bisa mengetahui X ya kita lakukan seperti soal nomor 5 tadi ya. Kita tambahkan semua yang di lingkaran ya. Kita tulis di sini ya. Kita tulis 24 dikurang X ditambah X ditambah 12 kurang X ditambah 4 sama dengan 36. Oke ya, tahu ya dapatnya dari mana? Ini tambah ini tambah ini tambah yang di luar sama dengan 36. Oke, kalau sudah berarti ada yang bisa kita coret. Yang bisa kita coret adalah ini, min X dengan X-nya. Sehingga yang tersisa 24, 12, 4 kurang X. 24 tambah 12 itu 36. 36 tambah 4 adalah 40. Maka kita tulis di sini 40 dikurang dengan X. Ya, kurang X-nya yang ini tadi. Oke, itu sama dengan 36. Nah, 40 kurang berapa supaya 36?
Ya, berarti X-nya adalah, ya, dikurangi saja, yang besar kurang yang kecil gitu ya. 40 kurang 36 sama dengan 4. Artinya, yang suka kedua-duanya, X ini adalah 4. Ya. Nah, yang suka hanya, ya, pertanyaannya hanya suka mie ayam. Yang hanya suka mie ayam itu ada yang pada gambar hijau, warna hijau. 12 kurang X. Karena X-nya tadi 4, maka 12 kurang 4. 12 kurang 4 adalah 8 ya, 8. Nah, sehingga jawaban soal ini adalah D. Nih, 8 ini. Oke, tapi kalau tadi pertanyaannya yang suka makan mie ayam adalah, gitu ya, yang suka makan mie ayam. Ya nggak perlu digambar kayak gini. Kenapa? Ya kan udah dikasih tahu ini yang suka mie ayam ini 12. Tinggal menghitung 1/3 kali 36, 12 gitu ya. Ya ini kan mie ayam nih ya. Nah, nggak perlu kita gambar kalau pertanyaan itu. Makanya di soal ditambah satu kali kata lagi, hanya. Nah, hanya. Kalau hanya berarti kita harus gambarkan. Sehingga dapatlah jawabannya 8. Baik kawan-kawan semua, demikian pembahasan kita tentang soal cerita himpunan yang merupakan salah satu kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini merupakan subtes dari tes intelijensi umum atau TIU CPNS. Baik, kita sudah bahas tuntas, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang jelas pahami konsep dasarnya yang saya jelaskan pada video bagian yang pertama. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung pada kelas Bimbel TIU CPNS, silahkan lihat deskripsi video. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.